Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya akan coba sharing-sharing ya tentang bagaimana sih kita ngelihat mata pada burung merpati gitu ya. Jadi mata itu adalah salah satu organ penting yang menunjang burung merpati saat terbang ya, atau organ penting saat burung merpati itu terbang. Semakin bagus mata, semakin bagus alat terbangnya, tentu akan menghasilkan performa yang lebih baik lagi. Ya, selain keturagan lainnya gitu ya, selain anatomi dari tubuh merpati lainnya yang perlu diperhatikan, mata adalah salah satu organ yang cukup penting. Pertanyaannya, gimana sih cara ngeliatin mata yang baik untuk burung merpati ya? Apa aja yang perlu diperhatiin? Lalu faktor apa aja yang perlu diperhatiin? Lalu mengarah kemana atau korelasinya atau hubungannya kemana dari bentuk-bentuk mata tertentu gitu ya? Nah, pada video kali ini akan coba saya bahas ya semampu saya teman-teman ya. Semampu saya, sependek pengetahuan saya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, keliling-keliling kandang peternak-peternak ya, dari info-info senior di lapang, dari pengamatan saya pribadi sendiri ya, dan juga berdasarkan teori atau penelitian dari hobis merpati juga ya, Bishop itu dari zaman dulu, mungkin udah puluhan tahun ya, sekitar 60 tahun yang lalu, dikembangkan juga oleh Fleming ya, yang modern ini dikembangkan oleh Fleming dan dijelaskan di forum merpati ya. Zaman dulu itu saya kenalnya itu merpati ORG, itu dijelaskan oleh Pak De Hermono ya, duta besar Indonesia untuk Kuala Lumpur, yang main burung merpati juga. Dia punya buku ASN, dijelasin juga oleh senior saya, diperjelas lagi oleh Mas Nino ya di Merpati Pos. Itu saya menyimak dari mereka dan saya gabung dari sumber-sumber itu jadi satu teman-teman. Nah, di sini akan coba saya sharing ya teman-teman, tentang bagaimana sih ngeliatin mata yang baik berdasarkan itu semua yang udah saya alami. Ya, tapi sebelum itu ada disclaimer atau syarat-syaratnya teman-teman ya. Jadi sebelum berdiskusi tentang mata ini, ada beberapa yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, teori ASN itu banyak pro kontra ya. Dari zaman dulu sampai sekarang pasti ada pro kontra ya. Ada aja yang paling bilang ternak itu misteri mas, begini begitu, hasil itu tidak ditentukan oleh mata dan sebagainya. Sah, tidak masalah ya. Tapi kalau menurut saya ya, ikhtiar saya itu terletak di kuasa kita itu terletak di ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiar terbaik ya menurut saya dengan memperhatikan beberapa teori atau memperhatikan faktor-faktor penentu atau penunjang dalam beternak ya, dari katuragan, terah, salah satunya mungkin ASN dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, mata yang bagus pun bukan mutlak jadi penentu atau menjudge bahwa burung itu bagus atau enggak gitu ya. Jadi hanya alat bantu, salah satu alat bantu yang bisa dipakai teman-teman untuk memilih burung yang diimpikan ya. Yang ketiga, sebelum memilih mata atau memilah-milah mata itu harus diperhatikan usia burung itu minimal 18 bulan, karena kalau di bawah 18 bulan itu matanya masih bisa berubah ya, potensinya masih bisa berubah, terutama piikan-piikan ya, itu udah nggak jelas ya, maksudnya masih banyak perubahan yang akan terjadi pada matanya, sehingga observasinya atau penglihatannya akan kurang jelas nantinya. Yang keempat itu ada syarat ya, jadi selain tadi yang 18 bulan itu burungnya harus lulus harus lulus dari terah ya. Jadi burung itu berasal dari terah yang bagus ya, jadi sudah dari keluarga yang ibaratnya dari keturunan yang bagus, dari terah yang bagus, lalu dan burung mempunyai properti atau pegangan ya yang mumpuni ya, layak sebagai breeder atau layak sebagai racer ya. Jadi mata itu bukan penentu ya, tapi kayak tambahan aja gitu ya. Oke, selain itu saya juga bukan pakar dalam ASN, jadi mohon maaf kalau ada keterbatasan informasi yang akan saya sampaikan atau ada kekeliruan yang akan saya sampaikan teman-teman. Karena sejatinya di sini pun saya masih belajar dan saya cuman sharing ke teman-teman. Yuk kita belajar bareng-bareng, maksudnya dilihat bareng-bareng, observasi bareng-bareng di kandang masing-masing gitu ya. Yang pro ya mangga, yang kontra silahkan, asal jangan gontok-gontokan. Kita keep damai aja ya.
Saya pribadi tidak terlalu pro dan tidak terlalu kontra ya. Saya hanya menjadikan ASN ini bukan patokan utama, hanya patokan tambahan. Dimana kalau misalkan memilih di antara dua burung yang bagus ya, pasti saya terakhir milih yang matanya paling bagus. Itu aja teman-teman. Oke lah, cukup basa-basinya teman-teman. Saya hanya menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif aja. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, yang pertama kita harus lakukan adalah memperhatikan mata dari burung merpati atau bagian-bagian mata dari burung merpati. Nah, saya ada gambarnya nih teman-teman ya. Silahkan teman-teman lihat aja. Ini adalah gambar yang saya perbesar dan perjelas tentang bagian-bagian mana yang harus diperhatiin. Kita berangkat dari dalam dulu ya. Yang pertama itu kita lihat pupil ya. Pupil itu adalah titik hitam yang ada di tengah-tengah mata burung merpati ya. Bentuknya terkadang bulat, kadang lonjong, kadang bulat sempurna, kadang lonjong banget ya. Pupil yang bagus yang seperti apa bang? Pupil yang bagus itu yang pertama itu responsif. Jadi responsif kayak gimana? Dia bisa membesar, bisa mengecil, tergantung intensitas cahaya yang masuk. Jadi kalau misalkan burung kita jemur matanya di matahari ya, kita arahkan ke matahari, itu akan mengecil. Nah kalau digelap itu akan membesar. Nah kecepatan mengecil membesarnya itu lebih responsif atau lebih respon akan lebih bagus ya. Karena apa? Membesar mengecilnya itu dia mempengaruhi masuknya cahaya yang masuk pada burung. Nah itu akan mempengaruhi penglihatan. Jadi ada yang beranggapan warna yang di samping-samping pupil itu yang menentukan, wah kalau mata putih terlalu silau dan sebagainya. Kalau menurut saya itu mitos ya teman-teman ya, karena warna mata itu hanya pigmen atau hanya pewarna saja gitu ya. Jadi yang menentukan tajam matanya atau enggak itu lebih besar dari pupilnya ya. Selain responsif apa aja? Selain responsif itu pupilnya bentuknya bulat. Semakin bulat semakin bagus ya, karena dia akan simetris. Jadi lebih lebih masuk cahaya itu lebih teratur ya ke matanya. Selain itu warna pupilnya pastikan gelap dan hitam pekat ya. Jangan pilih pupil yang warnanya agak semu-semu abu-abu atau agak-agak kebiruan atau bahkan mungkin seperti bekas katarak ya. Jadi kayak semu-semu kotor gitu ya. Itu jangan dipilih karena itu dipastikan punya penglihatan yang kurang bagus ya. Kenapa warna hitam teman-teman ya? Ini Masya Allah sekali ya, ciptaan Allah udah sempurna. Jadi hitam itu kan dia menyerap cahayanya lebih baik dibanding warna lainnya. Jadi kalau untuk buka masuknya cahaya tentu warnanya harus hitam ya, agar intensitas cahaya yang masuk atau penyerapan cahaya yang masuk itu akan lebih bagus lagi. Yang kedua yang perlu diperhatiin itu adalah di luar pupil. Di luar pupil itu ada yang garis-garis halus ya. Mungkin serambut atau dua rambut lah ya, itu garis-garis halus. Itu kalau di ASN-nya Bishop itu disebut dengan Circle of Adaptation atau CA ya, kita sebutnya CA aja. Nah, CA ini warnanya macam-macam ya, ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang semu-semu coklat dan lain sebagainya. Nah dari garis samping-samping pupil ini atau CA ini makin tebal itu makin bagus ya, makin tebal makin jelas perbedaannya dengan pupil itu makin bagus menurut teori ASN. Beberapa pendapat mengatakan bahwa itu bagus sekali untuk breeder ya. Jadi CA-nya bagus atau tebal itu bagus untuk breeder. Yang ketiga itu adalah Circle of Correlation atau CC. Nah, Circle of Correlation atau CC ini merupakan inti dari pembahasan ASN-nya Bishop ya. Dia menitik beratkan ke CC ya. Jadi kalau kita perhatiin ini pupil, ini CA. Nah, habis CA itu ada yang namanya CC. Nah, pada CC ini terdapat seperti bayang-bayang ya. Jadi kalau beberapa teman yang masih awam biasanya nyebutnya, wah pupil saya melebar nih, pupilnya jelek. Sebenarnya itu bukan pupil ya teman-teman, itu adalah seperti shadow, bayangan atau marking yang justru itu merupakan fokus dari teori ASN-nya Bishop ya. Jadi kalau sebenarnya banyak jenis markingnya ya, saya juga nggak terlalu hafal. Tapi kalau dijelasin lagi oleh Bob Fleming
itu kita bisa tarik garis imajiner dari pupil ya, tengah-tengah pupil itu kita tarik garis sampai ke paruh. Nah, itu bagian markingnya kalau banyakkan di bawah ya, melebar ke bawah, itu dia mengatakan itu bagus untuk player. Nah, kalau melebarnya itu banyak ke atas ya, itu bagus untuk breeder. Kalau melebarnya banyak keduanya itu bagus untuk player, untuk breeder ya. Jadi porsi shadownya atau markingnya atau apa namanya bayang-bayangnya itu banyakkan kemana. Kalau ke atas ya bagus untuk breeder, kalau ke bawah untuk player. Keduanya ya bagus untuk breeder dan player. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, saya tidak terlalu ikut ke teori ini untuk masalah player. Karena kenapa? Karena di Bishop ini meneliti merpati pos ya. Jadi untuk player itu kan dia butuh berapa ratus kilo ya, namanya untuk menempuh jaraknya ya gitu ya. Kalau kita sendiri itu kan hanya jarak 1 kilo paling jauh. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu berhubungan lah ya antara mata racernya itu untuk ASN-nya itu, untuk racernya itu tidak terlalu berpengaruh banyak, dan nggak berhubungan juga. Karena kenapa? Karena kita ngelatih burung merpati itu ya 4 bulan 5 bulan itu sudah dilatih teman-teman ya. Jadi umur segitu kan belum bisa dilihatin ASN-nya ya. Jadi ya nggak bisa kita ngeliatin dulu baru ngelatih, tapi kita ngelatih dulu baru ngeliat rata-rata. Tapi kan kalau udah dilatih kan berarti kelihatan ya kerjanya kayak gimana, jadi nggak usah dilihatin lagi dari matanya gitu. Jadi kalau menurut saya itu kurang relevan buat pemain merpati balap atau merpati kolong gitu ya. Tapi mungkin untuk racing ini, untuk merpati pos masih relevan. Jadi saya lebih untuk milih breeder aja sih sebenarnya. Tapi terserah, kalau misalkan mau ikut silahkan, kalau nggak ikut juga nggak apa-apa. Ya kalau saya sih kan observasi di kandang sendiri aja. Dan perlu diperhatiin juga CC untuk burung-burung yang matanya pilo dan mata Jawa atau bullseye. Itu kan kadang sulit untuk dilihat ya. Dan juga perlu bantuan yang namanya loop atau kaca pembesar teman-teman. Jadi saya biasanya di kandang ya pasti pakai ini gitu ya. Pakai loop, pakai kaca pembesar. Biar ya kalau ngeliatin ya jelas gitu. Karena dengan mata telanjang itu beberapa warna mata seperti warna pilo favorit saya itu agak sulit melihatnya teman-teman. Itu CC ya teman-teman ya, singkatnya gitu. Mungkin kalau teman-teman sempat lihat ya atau di blog-blog Mas Janoko atau di blog-blog lain pasti ada gambar legend seperti ini ya. Nah, dia mengkategorikan jadi 10 ASN atau jadi 10 marking yang menurut dia itu bagus ya. Tapi jangan terlalu terpaku seperti itu ya. Kalau menurut saya ya kira-kira tadi aja, dipermudah aja ya, seperti teorinya Bob Fleming. Bagian atasnya itu lebih banyak itu berarti breeder, bagian bawahnya itu lebih banyak berarti racer. Dua-duanya berarti ya breeder atau racer gitu ya. Ini dijelasin juga sama Mas Nino ya di beberapa postingan Facebooknya. Dulu saya sempat salah paham ya waktu tahun 2009-2010-an lah ya, masih waktu zaman-zaman Merpati Forum itu saya SMA ya, masih baca-baca itu masih salah paham. Tapi alhamdulillah kesini-sini ya ketemu senior dijelasin, oh seperti itu ternyata yang maksudnya gitu ya. Nah, habis CC itu ada iris ya. Iris itu bagian paling lebar di mata ya. Dia dari mulai pupil sampai ke ujung itu sebutnya iris ya. Jadi CA sama CC itu sebenarnya masih ada di dalam iris. Jadi mungkin kita perhatiin aja bagian iris kalau berpatok ke teori Bishop ini. Jadi iris itu ada CC, CA, dan terakhir itu ada namanya kayak pembuluh darah ya. Dia itu sebenarnya yang berinjul-berinjul itu di di bagian mata itu, bagian besar itu adalah pembuluh darah atau bagian irisnya. Nah, iris seperti apa yang bagus? Iris yang bagus itu punya brenjol-brenjol atau kasar ya. Jadi kalau kita ngelihat itu bagiannya itu seperti bergelombang ya, kasar. Atau kalau lihat tanah retak di sawah itu kayak gitulah ya, nggak rata gitu ya. Itu semakin banyak brenjol-brenjolnya atau semakin jelas banget brenjol-brenjolnya itu semakin bagus. Itu menandakan apa? Menandakan pembuluh darah di mata itu lebih besar ya. Jadi suplai oksigen, suplai makanan, suplai tenaga ke mata itu lebih bagus. Dan beberapa pendapat juga mengatakan bahwa itu tandanya burung itu punya pembuluh darah di seluruh tubuhnya juga bagus ya. Jadi punya
tenaga, punya kemampuan, kecerdasan juga lebih bagus dibandingkan kalau yang berinjil-berinjil atau pembuluh darahnya sedikit. Nah, lalu dari iris juga ada warna ya. Nah, warna ini kemana larinya? Warna itu pengaruhnya ke selera aja teman-teman ya. Itu nggak terlalu mempengaruhi penglihatan ya. Selama pupilnya bagus, cerah dan tidak buta, warna itu tidak berpengaruh apa-apa, hanya pada appearance atau pada penampilan saja teman-teman. Karena warna itu sejatinya hanya pigmen ya, jadi warna doang gitu ya. Kalau misalkan masalah penglihatan itu lebih ke perhatikan pupilnya. Gitu menurut saya teman-teman, dan secara ilmiah juga seperti itu. Jadi tidak ada warna yang mempengaruhi penglihatan. Saya pun waktu kecil ya sempat ya, maksudnya percaya mitos warna, oh mata putih begini-begini, kalau gelap dan lain sebagainya, kalau mata apa namanya asem kalau ngeliat gitu ya. Mungkin saya udah lupa mitosnya seperti apa, tapi kalau saya pribadi tidak terlalu percaya sekarang ya, karena secara ilmiah tidak membuktikan, dan di lapang juga saya nggak masalah ya buru pelayan mata putih, mau mata blorok ya, mau mata apa, mata jagung ya, tetap ada yang juara sih ada ya. Jadi ya nggak terlalu menuntut ke warna mata gitu. Tapi kalau ditanya saya suka warna apa, saya sukanya warna putih ya, violet atau violet, warna putih, mata pilo. Apalagi pilo sampingnya itu pembuluh darahnya warnanya merah gitu, wah itu saya suka banget gitu. 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Dalam iris juga ada yang namanya line of speed dan line of distance. Ini harus wajib pakai kacamata pembesar. Line of speed ini menurut teori Eisen ini berpengaruh ke kecepatan terbang burung, dan line of distance ini berpengaruh ke jarak tempuh yang mampu ditempuh oleh burung. Cuman kalau menurut saya ini kurang relevan dipakai di burung apa namanya kolongan dan balap ya, karena jarak dan jaraknya sangat jauh berbeda. Kalau kolongan itu hanya 1 kilo ya, paling jauh itu mungkin sekarang, dan balap juga paling 1 kilo, dan kalau burung pos itu udah ratusan kilo, jadi ya kurang relevan menurut saya. Lalu yang terakhir itu bagian luar ya, bagian paling luar dari bola mata itu ada seperti garis melingkar ya. Itu seperti ya garis bulat melingkar gitu. Itu kan ada yang hitamnya itu pekat, ada yang hitamnya itu berbayang, ada yang warnanya abu-abu dan sebagainya, warna coklat dan sebagainya. Itu disebut Vermeyen ring atau circle of health. Bundaran di akhir ini atau di ujung ini menandakan kemampuan recovery burung yang bagus ya. Jadi makin tebel, makin kereng atau makin cetak, makin nyata, makin kelihatan, itu akan menandakan burung tersebut punya sistem recovery yang bagus ya, yang cepat. Punya supply pembuluh darah ke mata, ke organ mata, ke otak yang bagus. Jadi burung cerdas ya, dan punya tenaga yang ibaratnya tahan lama gitu ya. Itu Vermeyen ring atau circle of health. Kadang beberapa senior saya juga ada yang suka matanya itu seperti dicelak ya, kayak serem banget. Nah itu rata-rata dia memang burung-burungnya itu serem-serem dan punya daya tahan yang lebih bagus gitu. Nah untuk Vermeyen ring ini tidak selalu jelas untuk semua warna mata ya, karena ada beberapa warna mata yang seperti semu-semu ya, seperti mata putih itu agak semu warnanya, kadang coklat ya, penting itu tebel ya, jadi kelihatan garis batasnya itu tebal. Nah seperti itu teman-teman, jadi itulah yang perlu diperhatiin saat kita ngelihat atau ngeraba mata, ngelihat mata ya. Nah yang terakhir itu dari senior-senior saya di lapang itu biasanya memilih burung-burung dengan mata yang punya tatapan tajam ya. Jadi burungnya itu seperti kayak gitu ya, kayak tatapannya itu tajam, waspada dan sebagainya. Itu menandakan apa? Menandakan burung itu punya mental yang bagus ya, mental tarung yang bagus. Burung punya kecerdasan yang bagus. Dia biasanya jarang muter, dan biasanya burung punya giring yang kejam, yang ngeketnya bagus. Itu ya teman-teman. Yang tatapannya itu seperti elang lah ya, condongnya seperti elang. Jadi kalau ngeliatin matanya itu kayak bukan ngeliatin burung, kayak ngeliatin orang kayak ngeliatin orang kejam ya. Bukan kayak ngeliatin orang yang kayak culun gitu ya, tapi ngeliatnya gitu kayak
sangar lah, kayak waspada. Itu rata-rata lebih disukai gitu ya. Oh iya, ini saya tunjukin beberapa ASN dari burung kandang-kandang burung saya ya, indukan-indukan yang udah anaknya udah pada bagus lah ya, udah prestasi gitu, dan secara progenitasnya udah bagus, dan persentase yang juaranya juga sudah cukup banyak gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang ini breeder-breeder yang anakannya bagus-bagus di kandang saya. Ini mata-matanya ya, nanti saya tampilin di video. Ya, pertama ada darahan Singalaga. Ini menurut saya matanya paling bagus ya di kandang. Bentuk CC-nya itu melingkar mengelilingi pupil. CA-nya juga kelihatan. Vermilion ringnya juga lumayan tebal. Irisnya juga sangat bergelombang, dan anak-anakannya memang sudah terbukti ya di lapangan. Di nasional juga bisa bersaing, di Madura sering juara. Cuma sayang anaknya nggak banyak ya, karena ini burung tua jadi udah nggak terlalu ngisi. Bentuk pupilnya juga bulat ya, bagus lah menurut saya. Mudah-mudahan sih dapat anaknya lagi. Selanjutnya Megalodon, salah satu burung yang anakannya juga cukup bagus-bagus, punya karakter kuat rata-rata ya. Ini punya vermilion ring yang cukup tebal, pupilnya tidak terlalu bulat ya, tapi masih masuk dalam kategori fine lah. Bentuk ceceknya tidak terlalu banyak di bagian breeding sectionnya, cuman gergajinya itu atau bagian-bagian gergajinya itu menurut saya cukup bagus ya. Breeding sectionnya paling banyak di bagian atas ya, di belakang mata itu menurut saya nilai plus lah, dan irisnya juga cukup bagus ya, bergelombang. Ya, anak-anak juga alhamdulillah sudah banyak yang podium, anak, cucu, cicit juga makan. Mudah-mudahan sih bisa masuk nasional. Next ini Juliet. Nah, ini bentuk pupilnya itu sangat bulat ya, sempurna menurut saya ini bentuk pupilnya. Bentuk CA-nya juga tebal, sangat terlihat jelas ya. Bentuk CC-nya memang tidak terlalu banyak teman-teman, tapi kalau diperhatiin itu seperti berpasir ya mengelilingi. Mungkin ini full circle juga, cuman tidak terlalu setebal yang pertama Singalaga tadi. Untuk vermilion ringnya juga cukup tebal, bagus, hitam ya, dan irisnya juga bergelombang. Anak-anaknya juga sudah banyak yang masuk ke nasional, selekda juga, apalagi lokalan sudah banyak banget ini. Ini putau juga anaknya juga cukup banyak. Bentuk gergajinya sangat bagus ya, cuman bagian breeding section di CA nya itu kurang banyak menurut saya, tapi alhamdulillah anak-anaknya juga banyak yang juara ya. Hanya di bagian atasnya saja ada sedikit berpasir di bagian CC nya. Vermilion ring juga terbilang cukup bagus lah, terbukti beberapa anakannya banyak yang juara ya di kandang saya. Ketemu beberapa jantan yang berbeda pun anaknya rata-rata spirit nembaknya kenceng-kenceng. Terakhir anak betina, anak Singalaga putau. Ini mata favorit saya. Dari bentuk pupil sudah bulat banget ya. CA nya sangat terlihat walaupun warnanya putih. CC nya itu enggak terlalu kelihatan teman-teman, hanya ada sedikit ya di dekat paruh itu, bagian breeding section dan player section. Nah, cuman enggak terlalu jelas, tapi bentuk gergajinya cukup lumayan bagus ya. Harus menggunakan kaca besar biar lebih jelas. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.